Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Amalia dengan NIM 2200899. Saya berasal dari kelas PPKN RA1, yang mana tugas ini dibuat untuk menyelesaikan UAS Teori Hukum dan Konstitusi dengan dosen yakni Ibu Dika Ratu Marpuhatun SHMH. Adapun beberapa hal yang akan saya jelaskan adalah mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Mari kita bahas sama-sama. Konstitusi merupakan norma sistem politik yang mengatur seluruh kegiatan pemerintahan, yang mana konstitusi ini biasanya berbentuk dokumen tertulis. Adapun konstitusi dalam arti luas, yakni bukan hanya sebagai dokumen hukum, melainkan juga sebagai dokumen non-hukum. Konstitusi dalam arti luas yakni legal dokumen yang membatasi kekuasaan suatu negara. Adapun jenis-jenis konstitusi, yakni ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, mari kita simak satu-satu. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, yang mana konstitusi tertulis ini biasanya berbentuk sebuah dokumen tulisan seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi tertulis ini biasanya dijabarkan atau berbentuk pasal. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis ini biasanya berbentuk sebuah kebiasaan atau istiadat dalam suatu daerah. Misalkan dalam suatu daerah saya, yaitu Kampung Konar, menjalankan suatu kebiasaan yang mana Maulid Nabi. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang dijalankan dalam suatu daerah. Kegiatan ini dilakukan secara sadar dan berasal dari nenek moyang itu sendiri, yang mana biasanya suatu kebiasaan atau konstitusi tidak tertulis ini melekat dalam suatu daerah tersebut dan tidak dapat dipisahkan. Nah, suatu konstitusi tidak tertulis ini bisa mengikis ya seiring berjalannya waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai makna konstitusi. Nah, makna konstitusi di sini yakni sebagai kedudukan yang sangat tinggi di antara segalanya, yang mana ia mengatur sebuah kejadian atau sebuah kegiatan dalam suatu kepemerintahan ini, yang mana dalam pembatasan kekuasaan, sebagai mengatur masyarakat dan lain sebagainya, mengatur hak asasi manusia, yang mana suatu negara atau suatu pemerintah masyarakat membutuhkan suatu hak asasi agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan dan segala aturan yang ada di pemerintahan. Tujuan konstitusi di sini yakni sebagai ketertiban, sebagai suatu keamanan, sebagai suatu kedamaian dalam suatu bangsa Indonesia atau bangsa itu sendiri, yang mana setiap bangsa menginginkan suatu perwujudan kesejahteraan, kedamaian dalam bangsanya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kedudukan konstitusi. Nah, kedudukan konstitusi ini sangat tinggi ya teman-teman, yang mana dia adalah puncak ujung tertinggi dalam melandasi pembentukan aturan hukum lainnya, yang mana dia mendasari suatu hukum-hukum lain yang mengikat hukum-hukum lain dalam bentuk konstitusi. Pembatasan kekuasaan suatu negara atau pemerintah dapat dibatasi oleh konstitusi, yang mana agar suatu pemerintah tidak semena-mena kepada rakyat, agar pemerintah menjalankan kepemerintahannya sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melewatkan rakyatnya. Maksud tidak melewatkan rakyatnya di sini, pemerintah bisa melihat hak asasi manusia yang beredar pada masyarakat apakah sudah terpenuhi, sudah terjamin masyarakatnya, agar suatu hukum ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan mengenai konstitusi. Nah, konstitusi merupakan sebuah aturan yang mengikat setiap negara atau setiap pemerintahan. Nah, dalam setiap negara
tidak selalu memiliki konstitusi. Nah, tapi dalam suatu negara Indonesia memiliki konstitusi yang mana membatasi kekuasaan dalam pemerintahan, dapat menjamin hak asasi manusia dan tidak kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyatnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.